Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda? Izinkan pada hari ini nama Bapak Franky Santoso SPD, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi struktur kurikulum yang berlaku di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Mohon disimak, mohon diperhatikan. Sistem kurikulum MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Sebelum kita masuk ke sistem kurikulumnya, kita akan membahas dulu tentang visi dan misi MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. MTS Muhammadiyah 1 Samarinda memiliki 3 buah visi. Yang pertama adalah terampil, berprestasi, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi tersebut, maka lahirlah beberapa misi atau terjabar menjadi beberapa misi. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misi yang ketiga, menumbuhkan keterampilan peserta didik berbahasa Arab dan Inggris. Selanjutnya, misi yang keempat, keterampilan hidup life skill, komputer, memasak, dan olahraga. Kelima, manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder sekolah, serta kepemimpinan yang kolegial. MTS Muhammadiyah Samarinda dalam mengelola pendidikan menerapkan dua konsep dasar. Yang pertama adalah kurikulum yang terintegrasi. Apa itu kurikulum yang terintegrasi? Yaitu kurikulum yang memadukan kurikulum Kemenak atau Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kemuhammadiyaan, sehingga tidak terjadi dikotomi ilmu, bahkan saling berhubungan dan saling menunjang, dan ditopang dengan kurikulum muatan lokal serta pengembangan diri. Yang kedua, aktivitas yang terintegrasi. Artinya apa? Artinya adalah mengemas dengan baik seluruh kegiatan anak selama berada di sekolah, mulai dari dia beribadah, belajar, makan, dan bermain dalam satu sistem pendidikan. Nah, berangkat dari kedua hal tadi, maka MTS Muhammadiyah 1 Samarinda memunculkan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem full day school, yaitu belajar atau aktivitas dimulai dari jam 7.15 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti kalian belajar atau memulai aktivitas belajar dari jam 7.15 sampai dengan jam 16, atau dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Tujuan pendidikan adalah yang pastinya terbentuknya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, berakhlak mulia,
cakap dan terampil, percaya diri, dan berwawasan luas. Target pendidikan yang ingin dicapai oleh MTS Muhammadiyah 1 Samarinda adalah peserta didik mampu menjalankan ibadah sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dengan tertib dan tepat waktu. Mampu berkomunikasi secara islami, jadi siswa dituntut agar bisa berkomunikasi secara islami, yaitu salam, salim, senyum, sapa, dan santun. Yang ketiga, mampu bersikap tawadu atau rendah hati kepada orang tua dan guru, artinya tidak sombong ketika berbicara maupun bercakap-cakap dan berinteraksi dengan orang tua dan juga guru. Yang keempat, mampu menjadi teladan baik bagi dirinya sendiri, sesama teman, keluarga, dan masyarakat. Target pendidikan berikutnya yaitu jika dilihat dari segi atau bidang akademis. Dalam bidang akademis, yang pertama, peserta didik mampu menghafal juz amma serta ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris secara aktif dan pasif. Yang ketiga, peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis tinggi dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang dikehendakinya. Kemudian, target dalam bidang keterampilan yang pertama adalah peserta didik mampu mengelola data dengan komputer, khususnya program Word, Excel, PowerPoint, mengakses internet, dan menulis karya ilmiah. Dan juga ada tambahan, peserta didik mampu membuat video yang nantinya bisa diakses atau diupload ke akun media sosial masing-masing. Tentunya dengan karya yang bijak dan bahasa yang bijak. Yang kedua, peserta didik mampu memiliki kemampuan berorganisasi melalui IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Yang ketiga, peserta didik mampu memiliki keterampilan hidup atau life skill yang baik. Program unggulan. Program unggulan di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang pertama adalah program tilawah dan tahfiz Al-Quran. Yang artinya peserta didik mampu memahami, menghafal, dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari melalui program mengaji murotal, yaitu dilakukan setiap hari sebelum jam efektif belajar mengajar dengan dibimbing oleh guru masing-masing yang mengajar tiap pergantian jam, yaitu jam sebelum sholat zuhur. Program hafalan Al-Quran dan Al-Hadis pada jam efektif dan di luar KBM atau di luar kegiatan belajar mengajar. Program unggulan yang kedua adalah program keterampilan atau life skill. Yaitu peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat, minat masing-masing melalui pembinaan dalam program ekstrakurikuler. Program kepanduan.
Peserta didik mampu menguasai keahlian dalam bidang kepanduan dan militer melalui program gerakan kepanduan Hizbul Waton, supaya peserta didik itu cakap dan memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, di MTes Muhammadiyah 1 Samarinda, guru-guru rata-rata berkualifikasi S1 dan S2. Mayoritas tenaga pendidik masih muda, sehingga akan dengan sangat mudah memahami karakter siswa yang notabene dari kecil menuju usia remaja yang memang perlu didampingi dengan pendampingan khusus, agar tidak terjerumus atau tidak salah arah dalam pergaulan dan dalam belajar sehari-hari. Untuk ekstrakurikuler, ada dua jenis, yaitu yang wajib dan yang pilihan. Untuk yang wajib adalah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton atau HW. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan, yang pertama, Ananda bisa memilih ekskul futsal bagi yang senang dengan sepak bola atau sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah tata boga, teater, tapak suci, dan komputer. Bapak ulangi ya, futsal bagi putra, tata boga bisa untuk putra dan bisa untuk putri, teater bisa juga untuk putra dan untuk putri, tapak suci bisa untuk putra dan bisa untuk putri, komputer bisa untuk putra dan bisa juga untuk putri. Kemudian, tips kalian untuk memilih ekstrakurikuler, untuk yang wajib itu wajib diikuti, sedangkan untuk yang pilihan minimal satu siswa, satu ekskul pilihan. Mengapa harus satu ekskul wajib dan satu ekskul pilihan? Karena untuk ekskul pilihan, waktunya rata-rata bersamaan, sehingga dikhawatirkan jika kalian memilih lebih dari satu ekskul pilihan, contohnya misalnya si Ahmad misalnya memilih ekskul futsal dan juga tata boga, maka waktu ekskul futsal dan tata boga itu bersamaan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Maka saran Bapak adalah satu siswa, satu ekskul wajib, dan satu ekskul pilihan. Sudah jelas ya? Satu siswa, satu ekskul wajib, dan satu ekskul pilihan. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk muatan kurikulum, yang pertama adalah mata pelajaran. Di MTes Muhammadiyah 1 Samarinda, mata pelajaran dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah yang pertama pendidikan agama, ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B, yaitu yang pertama, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan, Prakarya, dan Muatan Lokal. Untuk muatan lokal, di MTes Muhammadiyah 1 Samarinda, muatan lokalnya ada dua, yaitu kemuhammadiyahan dan juga tahfiz Al-Quran. Jadi, jika ditotal, waktu pelajaran semua ini dalam seminggu ada 51 jam per minggu. Normalnya ya, normalnya. Yang nggak normalnya seperti apa Pak? Nah, nanti akan Bapak bahas di pembahasan setelah ini ya. Tunggu dulu, sabar ya, satu-satu, oke? Muatan kurikulum yang kedua adalah muatan lokal. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas
dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Nah, karena ada beberapa materi yang tidak sesuai dengan kondisi daerah, maka harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Adapun yang menjadi muatan lokal pada MTS Muhammadiyah 1 Samarinda adalah yang pertama, kemuhammadiyahan, yang kedua adalah tahfiz Al-Quran. Muatan kurikulum yang ketiga adalah pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Pengembangan diri di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda adalah yang pertama, bimbingan konseling, yang kedua, majalah dinding, yang ketiga, IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang keempat adalah Hizbul Waton atau disingkat HW, yang kelima adalah tapak suci, yang keenam adalah teater, yang ketujuh adalah tata boga, yang kedelapan adalah komputer, dan yang terakhir adalah futsal. Nah, biasanya pengembangan diri ini lebih banyak dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Yang nanti bisa kalian pilih. Yang tadi Bapak jelaskan, satu siswa, satu ekskul wajib, dan satu ekskul pilihan. Ya, untuk mengembangkan diri kalian. Diikuti saja. Diikuti saja. Insya Allah asik. Ya, insya Allah asik dan akan ada banyak hal bermanfaat yang bisa kalian dapatkan di dalam pengembangan diri ini yang dimasukkan ke dalam ekskul. Ya, mungkin yang di SD-nya belum pernah ekskul atau yang dari SD Muhammadiyah belum mendalami HW atau tapak suci, di MTS ini kesempatan kalian untuk untuk menggali potensi diri kalian supaya kalian tahu, oh kemampuan saya di sini, oh potensi saya di sini, sehingga kalau kalian gali itu semua, insya Allah kedepannya kalian bisa bisa menemukan bakat kalian atau bakat terpendam kalian. Ya, makanya banyak ekskul yang harus bisa kalian ikuti, tapi itu tadi minimal satu ekskul wajib dan satu ekskul pilihan. Oke, sudah jelas? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah alokasi waktu belajar. Untuk alokasi waktu belajar, di sini Bapak membuat 3 skema atau 3 model. Yang pertama adalah model yang untuk pembelajaran normal atau tatap muka. Ini dilakukan pembelajaran yang dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona. Seperti yang kalian lihat, untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, pembelajaran dimulai dari jam 7.15 sampai jam 16.00. Ya, dari jam 7.15 sampai 16.00. Istirahat ada pada jam 9.45 sampai jam 10, itu istirahat pertama. Kemudian istirahat kedua dan sholat zuhur ada pada jam 12.30 sampai dengan jam 13.30. Sedangkan jam 13.30 sampai jam 15.30 kalian tetap belajar. Kemudian jam 15.30 sholat asar kemudian pulang. Ya, diperhatikan di hari Kamis, di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Senin jam 7.15 kita ada upacara. Jam 7.15 sampai jam 7.45 pada hari Senin kita ada upacara bendera untuk yang normal ya. Kemudian di hari Selasa sampai dengan Selasa, Rabu, Kamis jam 7.15 dan jam 7.45 kita pakai untuk sholat duha dan kultum. Kemudian kita beralih ke hari Jumat. Pada hari Jumat hampir sama seperti di hari Selasa dan Selasa sampai Kamis, yaitu jam 7.15 sampai jam 7.45 kita pakai waktunya untuk sholat duha dan kultum. Baru akan belajar pada jam 7.45 sampai nanti menjelang waktu sholat Jumat. Ya, jadi jam 7.45 di hari Jumat sampai menjelang sholat Jumat kalian belajar. Kemudian setelah sholat Jumat tepatnya jam 13.30 sampai jam 15.30 akan digunakan untuk kegiatan eskul. Ya, jadi yang pertama Bapak jelaskan untuk eskul wajib dimulai dari jam setengah
2 atau 13.30 sampai jam setengah 3 atau 14.30. Sedangkan ekskul pilihan baik itu tata boga, futsal, tapak suci, dan lain sebagainya akan dimulai jam 14.30 atau setengah 3 sampai jam 15.30 atau setengah 4. Jadi ekskul pilihan semua serentak dilakukan di waktu tersebut. Sehingga kalau kalian memilih dua ekskul pilihan yang berbeda, maka dikhawatirkan waktunya berbenturan. Yang ini ya. Nah, yang ini, jika kalian memilih ekskul pilihannya dua, misalnya futsal sama tapak suci, atau futsal sama tata boga, maka waktunya akan berbenturan. Oke, jelas ya? Nah, kemudian sholat asar, setelah itu pulang. Berdoa bersama-sama, kemudian pulang. Ini untuk waktu normal. Skema kedua adalah untuk waktu yang tidak normal atau ketika masih berada di zona kuning, oranye, dan merah. Artinya belajar dari rumah atau secara online. Nah, untuk pembelajaran secara online, waktu belajar hanya sampai menjelang sholat zuhur. Hanya sampai menjelang sholat zuhur atau sholat Jumat. Ya, waktunya adalah dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8 itu persiapan siswa. Nanti guru di masing-masing grup WA akan mempersiapkan kalian. Kalian sudah siap atau belum? Ya. Kemudian jam 8 sampai jam 9.20 itu KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian jam 9.20 sampai jam 9.40 itu kalian istirahat selama 20 menit. Kemudian masuk lagi jam 9.40 sampai jam 12.20 kegiatan belajar mengajar, kemudian sholat zuhur. Ingat, semua kegiatan ini atau rangkaian kegiatan di skema kedua ini dilakukan dari rumah, ya, bukan di sekolah. Oke, jelas? Ya. Bapak lanjutkan lagi ke skema ketiga atau skema terakhir. Skema terakhir ini akan terjadi jika Samarinda atau Kalimantan Timur sudah masuk ke zona hijau. Ya, sudah masuk ke zona hijau. Adapun ketentuan untuk zona hijau adalah pembelajaran tatap muka berlaku bagi mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok A. Dengan jumlah siswa per ruang adalah 18 siswa. Jadi kalau misalnya ada 30 siswa maka akan dibagi dua menjadi 15-15. Jadi ruangannya ada dua. Oke, selanjutnya adalah di sini skemanya adalah 2 jam 2 jam. Ya, jadi 2 jam per hari. Per tiap kelas perharinya mendapatkan porsi 2 jam. Ya. Gelombang pertama adalah kelas 7, gelombang kedua adalah kelas 8, gelombang ketiga adalah kelas 9. Untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Misalnya kelas 7 mendapatkan porsi 2 jam. Ya, mendapatkan porsi 2 jam. 2 jam. Nah, 1 jam pertemuan itu dihitung 30 menit. 1 jam pertemuan itu dihitung 30 menit. Nah, di sini setiap mapel mendapatkan porsi 2 jam. Ya, setiap mapel mendapatkan porsi 2 jam. Jadi kalau 1 jam pertemuannya itu 30 menit, maka kalau dia 2 jam pertemuan, maka dia akan menjadi 60 menit atau 1 jam. Ya, 1 jam. Jadi kalian misalnya kelas 7 dari 0745 sampai 845 itu misalnya belajar IPA misalnya. Nah, maka itu sudah dihitung 2 jam. Ini sudah dihitung 2 jam. Kemudian pada jam 8.45 pergantian jam masuk lagi bahasa Indonesia. Nah, itu dihitung 2 jam pertemuan. Ya, karena dari 8.45 sampai 9.45 kan itu 1 jam. Nah, kalau 1 jam dibagi 2 berarti masing-masing mendapatkan porsi 30 menit. Ya, jadi itu sudah dihitung 2 jam pelajaran. Begitu seterusnya untuk kelas 8 juga begitu, kelas 9 juga sama. Ya, jelas
untuk alokasi waktu belajar yang skema ketiga ini untuk zona hijau. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Selamat portasi, terima kasih. Baik, demikian materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu yang akan menjadi acuan kalian dalam belajar di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sampaikan itulah nanti yang akan kalian lakukan, kalian jalani, kalian terapkan di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Sekian dari Bapak. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.